Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan komponen dari sistem central lock. Nah, fungsi sistem central lock pada kendaraan, fungsi utamanya adalah untuk mengontrol atau mengendalikan sistem penguncian pintu secara terpusat pada semua pintu di kendaraan. Nah, komponen-komponen utama dari sistem central lock ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah mekanisme central lock. Nah, mekanisme central lock ini seperti ini ya. Ini mulai dari aktuator, kemudian ada tuasnya dan batang, kemudian ada handle pengunci dan tidak menguncinya. Ini seperti ini bentuknya. Dan untuk komponen utamanya tadi, yang pertama tadi mekanisme central lock, yang kedua adalah modul relay central lock. Ini seperti ini bentuknya, yang biasa dijual di toko-toko. Ini ada 8 kaki ya, dari mulai dari terminal 1 untuk terminal positif dan terminal 8 untuk negatif. Dan yang selanjutnya ini aktuator. Nah, aktuator ini ada 2 jenis. Ada yang tipe solenoid seperti ini, jadi bentuknya seperti ini. Ada juga yang aktuator tipe motor listrik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari sistem central lock ini. Nah, kita lihat ini adalah wiring diagram central locknya. Ini mengacu pada wiring diagram di Toyota Avanza ya. Nah, untuk prinsip kerja ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sebelum menjelaskan prinsip kerja, ini komponen utamanya ini ada baterai, ada kunci kontak, ada fuse 30 ampere, ada fuse 7,5 ampere, dan relay. Ini keperluan power window. Dan untuk central lock, ini door lock control relay atau control modul. Di dalamnya ada dioda, resistor, transistor, dan relay lock dan relay unlock. Kemudian di luarnya ini adalah switch-nya. Nah, switch untuk central lock atau door lock ini dia ada di switch utama untuk power window ya. Kemudian ini ada aktuator. Nah, pemasangan aktuator ini tergantung pada jumlah pintu yang akan dipasang central locknya. Nah, ini kebetulan ada 5 aktuator. Ini bentuk solenoidnya. Nah, ini untuk front LH, untuk depan kiri, pintu depan kiri, kemudian pintu depan kanan, pintu belakang kiri, belakang kanan, dan kemudian pintu belakang ya, atau backdoor. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja central lock. Pada saat switch ditekan lock, maka aliran arus listriknya untuk negatif ini langsung dimasukkan ke bodi kendaraan. Untuk arus positif, ini dari positif baterai masuk ke fuse link, kemudian ini langsung masuk ke fuse 30 ampere, kemudian masuk ke terminal 1 control relay, kemudian masuk ke relay lock dan relay unlock dan standby. Ini untuk positif. Kemudian untuk arus negatif dari masa ini masuk ke terminal 5 dan terminal 6. Kemudian masuk ke terminal 3, kemudian masuk ke terminal 8 control relay. Kemudian dari sini harus dibagi 2. Ada yang masuk ke emitor dari transistor lock, kemudian yang satu lagi masuk ke dioda, kemudian masuk ke resistor, masuk ke basis. Akibat adanya arus yang masuk ke basis, maka kolektor dan emitor akan berhubungan, sehingga arus negatif tadi dari emitor akan diteruskan ke kolektor, masuk ke relay lock. Karena arus positif sudah standby, maka otomatis relay lock ini akan terjadi kemagnetan, dan akibatnya setelah terjadi kemagnetan, kontak poin relay lock dari negatif akan tertarik ke positif. Akibatnya arus akan diteruskan ke terminal 2
aktuator akan menjadi positif dan terminal 1 kalau melihat arus dari atas ini negatif dan pintu akan terkunci. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua, untuk fungsi unlock, arus positif sama ya, dari positif baterai masuk ke fuse beling, kemudian masuk ke fuse 30 ampere, masuk ke terminal 1 kontrol relay modul, kemudian masuk ke relay lock dan unlock, kemudian standby, kemudian arus negatifnya dari masa masuk ke terminal 5 dan 6, kemudian masuk ke switch utama, kemudian masuk ke terminal 4, kemudian masuk ke terminal 4 kontrol relay modul, kemudian dari sini harus dibagi dua seperti tadi sama. Jadi ada yang satu cabang masuk ke emitor, yang satu lagi masuk ke dioda, masuk ke resistor, masuk ke basis. Nah, akibatnya karena basis sudah di-trigger, maka arus dari negatif dari emitor akan berhubungan dengan kolektor, kemudian masuk ke relay unlock. Dan karena tadi arus positif unlock sudah standby, akibatnya akan terjadi kemagnetan pada relay unlock dan kontak poin akan tertarik dari negatif ke positif, sehingga arus diteruskan ke bawah ke terminal 1 menjadi positif dan terminal 2 menjadi negatif. Akibatnya pintu tidak terkunci atau terbuka. Nah, kelima aktuator ini baik yang solenoid ataupun tipe motor listrik ini dipasang secara paralel. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang prinsip kerja dari central lock pada mobil Toyota Avanza. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.